Pemirsa, kita tentu semua tahu bahwa lalu lalang di jalan dan difungsikan sebagai salah satu alternatif angkutan barang yang dinilai cukup efisien di masa saat ini. Ya, kendaraan roda 3 sering kita jumpai di sekitar kita. Namun tahukah Anda, terkadang perawatan kendaraan seperti jenis roda 3 tersebut membutuhkan penggantian spare part yang mana terkadang sangat sulit untuk mencarinya. Nah, sesuai dengan prolog saya pada siang hari ini, maka kita di Jawa TV saat ini sudah kehadiran seorang CEO dari TRS atau 3 roda spare part, Pak Elwin Alfa Conanja. Selamat siang di Update Bisnis, selamat datang Pak Elwin. Selamat siang. Pak Elwin ya namanya Elwin, ya? Pak betul. Elwin ya? Betul ya. Kabar baik Pak Elwin? Sangat luar biasa. Luar biasa, sehat nih kelihatan dari badannya Pak Elwin nih ya. Sehat, terus. bugar, Iya. latihan terus, kayaknya nge-gym rutin nih Pak ya? Iya, harus Waduh, itu. keren nih. Jaga kesehatan. Pak Elwin, Iya. saya percaya para pemirsa sekarang banyak yang ingin tahu nih, TRS atau singkatan dari 3 roda spare part. Iya. Mungkin boleh dijelasin dulu apa nih TRS, Pak Elwin? Oke. TRS ini adalah perusahaan yang berkecimpung di spare part, yaitu menyediakan berbagai macam spare part untuk khususnya roda 3. Jadi kalau roda 3 ini di pasaran pasti sering dilihat ya di masyarakat, kebanyakan untuk angkutan galon, kemudian untuk jasa angkut, kemudian toko bangunan. Nah itu untuk antar mereka, kadang-kadang mereka susah untuk mencari spare part. Nah, kemudian TRS ini hadir untuk menyediakan bagi mereka dengan kualitas yang terbaik, kemudian juga harga yang terjangkau. Jadi mereka akan sangat senang, jadi membantu untuk meningkatkan UMKM juga, seperti itu. Wah, keren nih. Jadi pembicaraan kita pada siang hari ini adalah fokus pada 3 roda, Yes. atau sepeda motor atau motor yang menggunakan roda 3. Betul, gitu ya. betul. Seperti dikatakan Pak Elwin tadi bahwa sering kita jumpai orang-orang yang mungkin mengangkat galon, Ya. UMKM yang Yes. memerlukan sebuah motor yang bisa mengangkut banyak. Betul. Nah, Pak Elwin atas nama TRS ini Ya. menyediakan spare part untuk motor-motor seperti itu. Yes, betul sekali. Banyak. Nah, Pak Elwin saya baca bahwa didirikan mulai tahun 2022. Iya, betul. 2022. 2022. Kita tahu kurang lebih 2 tahun lalu berarti kurang lebih pada waktu pandemi itu Pak ya? Ya, setelah pandemi. Transisi nih ya. Betul sekali. Artinya pada waktu pandemi melihat suatu peluang nih ya. Iya, betul. Dan akhirnya setelah pandemi, wah ini dibuka nih ya, Yes, TRS gitu betul ya. sekali. Oke, mempunyai tujuan yang baik, salah satunya adalah meningkatkan UMKM juga. Iya, betul. Dan pasti ingin menjadi leading company dalam bidang ini. Yes. Nah, bagaimana nih rencana berikutnya Pak Elwin? Kalau TRS sendiri pasti nomor 1 itu meningkatkan kualitas terus. Kita pasti tingkatkan, kemudian garansi juga kita jamin. Ada garansi ya? Iya, kita garansi barang-barang kita, spare part kita. Jadi kalau orang yang menggunakan spare part kita pasti aman. Jadi mereka pun nyaman menggunakan spare part kita, tidak takut, aduh ini rusaknya kapan, ini kok baru perbaikan tapi sudah rusak. Nah itu kan kadang mereka alami. Karena kebanyakan kan sekarang tujuannya itu murah. Padahal murah itu kan belum tentu bagus. Padahal kemudian kita sediakan spare part yang terjamin, kualitasnya juga terjamin. Konsumen pun, grosiran pun juga pasti akan menjual itu akan sangat nyaman. Oh, jualan merek TRS ini tidak akan nggak banyak komplain. Betul, komplain pun sangat jarang, kemudian kerusakan juga sangat jarang. Jadi mereka akan nyaman dan itu long term seperti itu. Gitu sih. Jadi Pak Elwin ini kalau saya dengar tadi bukan hanya memperhatikan para pengguna, Yes. tapi juga para toko-toko atau orang yang menjualkan produk TRS ini. Betul sekali. Itu Karena sangat kalau produknya nggak kuat juga banyak komplain yang dihadapi oleh mereka juga, Pak. Iya. Itu satu kasus ini ada, ya salah satu di Jawa Tengah juga, itu ada bahwa toko mereka itu kan sempat cerita ke kita, Pak lebih enak jualan barang sampean, nah, kan kalau cara ngomongnya gitu, nah lebih enak. Nah kemudian kalau jual merek lain itu gampang rusak. Nah itu kemudian mereka akan menjelekkan nama dia sendiri gitu loh. Waduh kalau dandan di sini atau perbaikan di sini kan gampang rusak. Nah padahal bukan salah tokonya. Itu, nah itulah. Toko cuma ngambil nih, Iya, cuma betul. jual doang. Betul sekali. Tapi kena komplain. Iya, makanya itu kan menjadi dampak ya sangat serius. Padahal kalau jualan merek kita, jadi kita utamakan kenyamanan dan kualitas kita itu nomor 1 gitu. Gitu sih. Baik, karena memang kita mengetahui bahwa spare part ini juga penting ya. Betul sekali. Kalau sekali beli dalam waktu singkat sudah rusak itu juga
juga, waduh, Iya, susah juga nih ya. apalagi roda 3 ini untuk pekerja, Pak. Untuk pekerja. Iya, dan setiap hari itu mereka kalau bisa hari ini diperbaikan, hari ini jadi. Langsung karena jadi. mereka harus cepat kerja. Iya. Apalagi kalau contoh semisal galon, gitu dia kan setiap hari harus keliling. Jadi porsi untuk ketahanan itu jauh lebih panjang seperti itu. Gitu. Jadi artinya untuk keawetan ini menjadi sesuatu nilai yang sangat harus diperhatikan. Sangat harus diperhatikan. Ya, betul sekali. Nah, Pak Alwin, berbicara mengenai produsen spare part roda 3. Yes. Gitu ya. Tentunya ini bukan hanya Pak Elwin seorang atau TRS seorang yang berjalan di bidang ini gitu ya. Betul. Tentu ada pesaing-pesaing yang lain. Yes. Nah, kita ingin berbicara nih, kira-kira untuk berjalan di bidang ini gitu ya. Itu kira-kira tantangannya seperti apa? Kalau tantangan sendiri dari kompetitor ya, kalau kompetitor sendiri pasti mereka akan follow. Jadi akan meniru apa yang kita lakukan. Nah itu salah satu tantangannya. Kalau kedua itu produk, kita pasti di kualitas ya. Kualitas kita harus tetap jaga terus. Jadi dengan harga yang semakin naik kan sekarang ini, tapi tetap kita jelaskan ke konsumen, jelaskan ke produsen, ke grosiran itu. Kita tetap mengutamakan kualitas. Jadi kalau semisal harga kita penyesuaian saja. Jadi kalau orang kan berlomba-lomba untuk semakin murah ya. Nah itu kita tidak mau. Jadi kita mementingkan bagaimana kita nomor satu itu kualitas, kemudian yang kita berikan ke grosiran itu jasa yang kita berikan hubungan yang baik dengan dia, mengutamakan grosiran dia. Jadi mereka pun jualan akan sangat suka, sangat senang. Jadi kayak jualan itu jadi gampang. Oh pakai TRS saja, jadi lebih enak. Orang tidak banyak komplain, jadi jangkanya panjang juga. Mereka akan pasti nyaman secara jualannya seperti itu sih. Nah ini quote yang menarik saya dengar dari Pak Elwin ya, gitu ya. Jadi kualitas nomor satu. Yes. Gitu ya. Kualitas. Tapi juga harganya juga terjangkau. Iya. Apa nggak rugi Pak? Kalau rugi itu tidak, kita sudah hitung. Jadi cuman kita tidak mau agar orang-orang tuh berpatok pada semua murah gitu. Jadi kita mau harganya tetap terjangkau, tapi kualitas kita tetap jaga terus agar orang ini percaya akan merek kita terus, seperti itu sih. Karena kembali lagi ya bahwa ini adalah spare part untuk motor yang untuk bawa-bawa barang yang berat. Iya betul sekali. Jadi kalau kualitasnya sedikit-sedikit sudah rusak, mereka juga nggak bisa kerja. Repot sekali. Iya. Sorry bilang, kalau sekali bawa itu kadang 1 ton ada. Okay. Nah, apalagi 1 ton kemudian di bawah 1 ton 800 kilo, mereka dalam seminggu atau 2 bulan seperti itu akan rusak. Mereka kan pasti habis waktu. Mereka kan pasti kejar omset, kejar apa yang mereka harus kerjakan untuk mendapatkan uang. Kemudian kalau semisal dalam sebulan sudah ganti, sebulan harus perbaikan terus, mereka akan rugi di waktu seperti itu. Karena waktu sekarang kan penting ya, sangat penting. Jadi kalau waktu mereka habis sehari saja, mereka pasti omset akan turun drastis. Seperti itu. Makanya kita tetap harus menjaga kualitas kita dan barang kita tidak mau sekedar kualitas, sekedar murah, maksudnya seperti itu. Jadi kualitas tetap kita nomor satukan. Didirikan pada tahun 2022, gitu ya, untuk fokus ke 3 roda spare part. Yes. Boleh tahu pabriknya atau lokasinya, mungkin gudangnya di mana sih Pak? Kita di Surabaya, tepatnya di Sememi Benowo. Sememi Benowo, Sememi di Surabaya. Benowo. Yes. Awalnya nih, cikal bakal nih. Iya betul. Nah sekali. boleh tahu nih mungkin untuk berikutnya kira-kira mau buka di mana lagi atau sistem pemasarannya seperti apa nih Pak? Kalau sistem pemasaran kita sudah hampir di seluruh Indonesia. Di Pulau Sumatera kita juga sudah ada grosir, kemudian di Kalimantan juga sudah ada, kemudian di Sulawesi juga sudah ada. Tapi kita mau ke depan akan kita kembangkan ke Jawa Barat atau Jakarta. Jakarta? Iya, Jakarta gitu sih. Jadi kita akan mengembangkan di sana. Jadi teman-teman yang di sana pun kan kalau sekarang ini kendalanya di ongkos kirim ya. Jadi ekspedisi kan harus dari Surabaya semua. Jadi kita mau kembangkan di Jakarta, jadi pusatnya juga di sana. Kemudian kita penyebaran juga semakin lebar seperti itu. Jadi artinya dari sisi pemasaran, TRS berupaya untuk semakin menjangkau ke semua daerah di Surabaya, di Indonesia. Di Indonesia, ya betul sekali. Karena sekarang sudah ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sudah masuk. Iya, betul sekali. Dan sebentar lagi mau bikin pusat di Jakarta. Iya, betul. Oke. Nah mungkin untuk daerah-daerah yang belum terjangkau, apa mungkin atau memungkinkan ngambil barang dari pusat langsung dari Surabaya untuk dijual kepada mereka gitu?
Bisa, sangat bisa. Jadi kalau grosir ataupun yang konsumen langsung mau ngambil langsung, kita sedia untuk customer care juga. Jadi langsung bisa hubungi kita. Jadi kalau mau jadi agen atau grosir kita bisa langsung. Jadi seluruh Indonesia kita bisa. Jadi sampai Irian pun juga bisa. Pengirimannya juga bisa kita. Cuman kita kepinginnya apa? Memaksimalkan penyalurannya saja. Jadi seperti itu. Jadi ke titik pusatnya itu Surabaya dan Jakarta. Kenapa Indonesia itu kan kebagi 3 ya, barat, tengah, dan timur ya. Nah, barat itu kita bisa cover dari Jakarta, semua pengiriman sampai barat itu bisa semua. Kemudian kalau di tengah itu jadi dari Jakarta ataupun Surabaya bisa. Kemudian kalau timur dari Surabaya, kirim kita Indonesia Timur. Jadi semuanya terjangkau semuanya. Yes, betul sekali, betul. Saya pada waktu membaca tema ini menjadi menarik karena gini, kalau kita berbicara mengenai motor, jelas motor ini digunakan oleh sebagian besar orang, ribuan bahkan puluhan ribu motor tersebar di Indonesia, gitu ya. Tapi TRS ini memilih fokus untuk roda 3. Boleh tahu nih Pak, mungkin latar belakangnya seperti apa, hal menarik atau suatu peluang yang mungkin Pak Elwin melihat orang yang lain yang belum lihat tuh latar belakangnya seperti apa nih kira-kira Pak? Kalau itu sebetulnya dari demand ya, permintaan. Jadi banyak orang itu kayak, aduh aku tuh cari spare part ini kok susah. Kemudian kedua kendalanya kok mahal. Jadi otomatis orang akan mencari, aku mau kualitas tapi harga terjangkau. Nah itulah menjadi salah satu kenapa kok TRS ini berdiri. Jadi kita mengadakan bahwa riset juga bahwa kita juga harus mendatangkan spare part yang benar-benar kualitasnya terbaik dan harganya juga terjangkau. Jadi sangat nyaman di masyarakat Indonesia ini. Jadi ternyata permintaan untuk spare part roda 3 ini udah banyak, tapi mereka belum menemukan suatu spare part yang terjangkau tapi memiliki kualitas yang baik. Iya, sesuai keinginan mereka lah. Apalagi masyarakat Indonesia kan harga itu kan pasti nomor 1. Sensitif banget nih. Sensitif sekali kan gitu. Nah, makanya walaupun harga itu kita terjangkau, tapi kualitas kita tetap yang terbaik seperti itu. Oke. Nah, tadi berbicara bahwa TRS ini juga pertama di Surabaya, sekarang udah banyak di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan lain-lain gitu ya. Bahkan mau bikin pabrik atau tempat di Jakarta. Kira-kira ada rencana untuk go internasional mungkin ke mancanegara, Pak Elwin? Iya, kita sudah kepikiran juga karena Indonesia, saya sangat cinta Indonesia juga kan. Di TRS pun itu ada salah satu logo itu yang di logo kita itu ada mengatakan bahwa ini sangat cinta Indonesia. Sangat cinta Indonesia. Merah dan hitam dan putih. Nah itu punya arti yang sangat kental sama Indonesia. Jadi kan merah itu merah darah. Jadi benar-benar sama, hampir mirip dengan bendera Indonesia. Nah kalau hitamnya tuh kita kuat, bold itu jadi kita harus patenkan karena kita harus jaga kualitas, kita harus tetap menjaga itu. Kemudian kalau putih kita bisa menjaga ke distributor, konsumen kita nyaman. Hubungan, betul komunikasi. Sekali. Kemudian kalau ke depan kita akan ekspor juga, jadi merek kita akan go internasional seperti itu sih. Wah, ini menarik nih ya. Jadi dari pemilihan warna pun ini juga mengambil warna dari Indonesia. Yes, betul sekali. Merah putih ditambah hitam. Betul. Waduh, keren. Karena hitam itu kan juga perlu ya, bold, harus kuat. Ya. Karena apalagi yang dijual spare part nih. Iya, betul sekali. Kualitas harus kuat, harus awet gitu Pak ya. Iya. Dan pangsa pasar pun ini tidak cukup di Indonesia saja. India ada, Afrika ada, Malaysia ada. Jadi kita mau go internasional juga sih dengan produk ini. Gitu. Karena secara itu juga untuk negara-negara yang berkembang atau mempunyai pangsa pasar besar seperti Indonesia, India juga pasti membutuhkan motor-motor roda 3 yang semakin banyak juga. Iya, sangat banyak sekali permintaan untuk roda 3 juga, tapi ya itu mereka kendalanya kembali lagi pada spare part itu. Spare partnya aduh kok mahal ya. Jadi mereka tidak bisa perbaikan. Otomatis diakali lah kalau cara Indonesia bilang. Nah, akali itu kan sebetulnya tidak baik, Pak. Nggak baik nih. Nah, itu menjadi ceritanya itu tumor ya, jamur yang akan berkembang terus, rusaknya pindah. Nah, itu tidak baik. Makanya kita tetap mengutamakan kualitas. Kalau memang rusak diganti, kualitasnya baik, harga masih terjangkau. Ini menarik. Berbicara mengenai spare part, pasti jumlahnya, modelnya banyak banget. Banyak sekali. Saya pengen tahu nih Pak, kira-kira untuk jenis spare part seperti apa yang selama ini menjadi best seller? Kalau best seller itu sebetulnya semua best seller. Tapi khususnya untuk masyarakat Indonesia ini kebanyakan itu gearbox. Atau Inggrisnya reverse gear.
Oke, reverse, mundur nih. Mundur. Oke. Kebanyakan kan motor roda 2 bisanya maju. Kalau mundur dituntun. Bener. Nah, roda 3 ini bisa mundur karena ada gearbox tersebut. Oh, bisa mundur ya? Iya, jadi waktu berkendara bisa langsung mundur. Jadi kayak Iya mobil. benar. Nah, seperti itu. Nah, itulah ya salah satu bestseller kita. Banyak pembeli juga di luar pulau, di Jawa pun. Di Jawa pun ada konsumen kita, grosiran kita juga yang membuat itu menjadi motor dari roda 2 ke roda 3. Untuk perbantuan di difabel. Jadi ada banyak orderan dia difabel. Jadi untuk membuat roda 2 menjadi roda 3 akan menggunakan reverse gear itu. Oh, jadi Gearbox motor itu. yang mestinya cuma bisa maju, Iya. gearnya dipakai itu bisa mundur nih. Yes, betul sekali. Itu sangat membantu untuk teman-teman yang difabel, yang tidak bisa menggunakan motor, Karena mereka roda 2. kesusahan untuk nuntun, Betul kan? sekali. Nah, itu salah satu inovasi juga. Jadi bisa mereka pakai walaupun mereka difabel. Seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu pilihan pemerintah juga sih. Jadi mengembangkan UMKM bagi bengkel-bengkel yang mau menginovasi motor roda 2 menjadi roda 3. Jadi teman-teman yang difabel ini di Indonesia sangat nyaman. Jadi tidak perlu kesusahan kemana-mana seperti itu. Pakai motor, ya kan, agak kebablas dikit bisa mundur nih. Gitu Iya. Kalau sorry bilang roda 2 kebablas gitu, kalau difabel kan nggak bisa. Nggak bisa, kesusahan Iya, kan. betul sekali. Wah, gitu. ini bagus nih, ini peluang yang bagus nih. Betul, ya, betul gitu ya. sekali. Nah, berbicara mengenai bestseller, bahwa itu tadi namanya reverse Gear. gear. Gearbox. Gearbox ya. Iya, gearbox Apa ini mode. bisa dikatakan juga bahwa memang motor-motor roda 3 yang bisa mundur, bagian gearboxnya juga memang paling sering untuk rusak sehingga perlu diganti. Nah, itu juga salah satu tantangan kita. Kita juga meningkatkan kualitas terus. Jadi kebanyakan yang pengguna gearbox kita bertahan lama. Jadi tidak ada kendala. Kalau kendala itu ya mungkin ganti oli biasalah. Jadi itu harus pintar-pintarnya pengguna untuk selalu mengecek bahwa motor itu kan harus ganti oli, kemudian harus perbaikan. Nah, itu harus dicek sebulan sekali. Nah, kemudian kalau di roda 3 ini, karena mereka hampir setiap hari dan bebannya berat, mereka harus lebih intens dalam mengecek motornya. Karena kalau tidak, gearbox ini kan punya kapasitas seperti baknya. Jadi kalau kapasitasnya ini sudah melebihi atau harus waktunya oli ini sudah harus ganti, ya harus ganti. Iya, betul sekali. Kita tetap edukasikan ke konsumen ataupun grosir kita bahwa gearbox ini harus tetap dijaga. Walaupun orang ini dipakai setiap hari tetap kuat, betul tetap kuat, tapi harus tetap dilihat terus bagaimana mereka harus ganti, mereka harus ngecek selalu untuk kondisi dalam gearboxnya ini. Seperti itu. Menarik nih. Nah, Pak bisa berbicara mengenai bisnis gitu kan. Tadi sudah saya tanya ke Pak Elwin nih ya, bahwa target marketnya jelas gitu ya. Bahkan ada target market baru nih, mungkin para pengguna yang bisa dipakai untuk orang-orang difabel gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang berbicara mengenai target pasar. Mungkin daerah-daerah yang selama ini menjadi tujuan dari TRS. Apakah sudah ada kota-kota atau daerah yang memiliki omset tertinggi yang memang menjadi target pasar utama dari TRS selama ini? Kalau omset tertinggi itu kita masih tetap di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa sekali lagi aksesnya mudah. Sebetulnya permintaan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu banyak. Cuman kendalanya kita tetap masih di pengiriman. Jadi kita harus maksimalkan juga pengiriman. Ke depan kita juga perbaiki pengirimannya terus. Jadi kita carikan konsumen. Jadi grosiran pun mereka mau order juga tidak perlu repot. Jadi mereka, Pak saya mau order, oke kita kirim, sudah ada ekspedisi yang kita siapkan. Seperti itu. Jadi kendalanya masih di situ, tapi tetap di Pulau Jawa yang masih menjadi omset terbesar di yang paling besar selama ini ya. Betul. Berbicara mengenai media promosi kali ini, Pak Elwin, terutama dari sosial media, karena sekarang zamannya online. Iya, betul. Apa-apa kita melihat di sosial media. Gitu Iya, ya. betul sekali. Bagaimana dengan TRS? Apakah juga memakai sistem seperti ini? Iya, kalau TRS sendiri ada sosial medianya juga. Kalau pengen tahu bisa langsung ke trs.sparepart di Instagram juga. Marketplace kita juga ada. Jadi orang-orang juga akan lebih percaya ya. Jadi kan ada namanya orang juga karena merek ini sudah bagus, mereka copycat. Jadi kita tidak mau seperti itu. Jadi kita tetap punya official official yang kita buka untuk teman-teman yang konsumen langsung. Jadi mereka, saya maunya yang original TRS ya, asli takut dari palsu, TRS. kan? Takutnya dipalsu oleh orang. Yes. Nah, seperti itu kita tetap sediakan, tetapi kita juga memanjakan grosir kita bahwa merek ini
mudah, kemudian nyaman, kemudian juga pasti kaya. Dalam artian gampang jualnya. Gampang jualnya. Betul sekali gitu. Oke, jadi artinya walaupun dari official juga menjualnya juga bisa lewat marketplace. Ya. Tapi juga untuk pemirsa mungkin yang ingin menjadi agennya Iya, kali, betul itu sekali. juga bisa menjualnya bisa langsung ya, Bisa langsung ke TRS ya, bisa tanya-tanya ya. Bisa langsung. Waduh, menarik nih. Menarik nih. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, Pak Elwin. Sudah sampai dengan Jakarta Kalimantan, Sulawesi gitu kan, bahkan abis ini mau buka Jakarta gitu kan. Iya. Saya pengen tahu nih apa sih harapan dari Pak Elwin mengenai TRS untuk jangka waktu ke depan? Ya. TRS sendiri keinginannya sih go internasional ya. Itu yang tadi pernah saya katakan, tapi tetap kita jaga di Indonesia juga karena merek ini berasal dari Indonesia. Dalam 5 tahun atau 10 tahun kita tetap menjaga kualitas kita, menjadikan kita leading company di spare part, jadi menyediakan semua merek-merek merek roda 3 di Indonesia. Kemudian setelah itu kita akan go internasional. Wah, keren nih. Kita doakan TRS semakin cepat go internasional. Iya, betul. Atau Bapak mau jadi grosir? Nah, itu bisa dibicarakan lebih lanjut nih kayaknya. Iya, betul sekali. Betul.